Hai para pecinta serial India, selamat datang kembali di channel ARG_16. Hari ini Mimin akan membahas serial Radha Krishna Season 4 episode 381 atau episode 912. Jika kalian suka dengan channel ini silahkan tekan tombol subscribe untuk tidak ketinggalan video lainnya. Langsung saja kita simak sinopsisnya. Di awal episode, Padmavati berpikir siapa yang menunjukkan bakat menarinya tanpa kehadiran penonton dan dia bisa melihat citra Natraj dalam dirinya. Sementara itu, di tempat lain Bhargavi mendengar musik sepanjang malam dan berpikir apakah dialah orang yang menantang Padmavati, apakah dia adalah Srinivas. Selanjutnya, teman-teman Bhargavi kembali ke tempat dansa dan terkejut melihat hasrat Srinivas untuk menari dan berpikir itu hanya bisa terjadi jika dia mencintai seseorang. Di sisi lain, Bhargavi meneteskan air mata dan bertanya-tanya, apa yang terjadi padaku? Mengapa aku menangis? Dia lalu merasa gelisah dan tidak bisa tidur karena terus mendengar suara gendang. Kemudian, teman-temannya datang memberitahu dia bahwa Srinivas menari sejak tadi malam dan seluruh Venkatgiri akan menonton tariannya, jadi kau pun harus pergi dan menemani kami. Bhargavi menolak dan mengatakan aku tidak bisa karena ayahku akan bangun untuk puja dan akan melihat wajahku terlebih dahulu. Teman-temannya mengatakan, baiklah terserah padamu. Mereka lalu pergi dari sana. Di tempat lain, Padmavati mendatangi aula dan terkagum melihat Srinivas yang menari terus-menerus. Kaki Srinivas mulai berdarah karena terus menari. Teman-teman Padmavati memintanya untuk menghentikan Srinivas karena dapat merusak tempat dansa. Padmavati mengatakan, dia tidak merusaknya, tapi Natraj memberikan berkat padanya, dia sedang memurnikan tempat itu dengan tariannya dan aku ingin melihat sampai kapan dia akan menari. Berapa lama dia bertahan dalam penderitaan ini? Di sisi lain, Bhargavi gelisah karena ingin bertemu Srinivas dan melihat orang tuanya sedang tertidur. Dia lalu mengatakan, suara gendang itu memanggilku, tapi aku harus tetap berada di rumah atas perintah ayah. Dia kemudian memutuskan untuk pergi dan berlari menuju istana. Sementara itu, Srinivas berpikir dia akan terus menari sampai Laksminya datang ke sana. Di satu sisi, Laksmi atau Bhargavi terus berlari. Sedangkan di sisi lainnya, Narayan atau Srinivas terus menari tanpa henti. Selanjutnya, Padmavati memperhatikan Srinivas membuat gambar dengan kakinya, lalu mendekati gambar itu dan menyadari bahwa itu adalah gambarnya. Srinivas lelah dan akan jatuh. Tetapi, Padmavati memegang tangannya. Srinivas mengira bahwa itu adalah Laksminya dan mengatakan kau akhirnya datang. Padmavati mengatakan kau tidak hanya memanggilku, tapi seluruh Venkatgiri dan mereka semua telah datang. Srinivas berpikir semua orang telah datang, tetapi orang yang kutunggu tidak datang, Laksmiku. Sementara itu, Laksmi terus berlari menuju tempat tersebut. Padmavati mengatakan pada Srinivas, kakimu terluka. Srinivas bertanya apakah kau melihat darah di kakiku sehingga kau menghentikanku. Jadi apakah kau sudah memutuskan siapa pemenangnya? Padmavati mengatakan ketika Natraj sendiri melihat tarianmu dan memberkatimu, maka biarkan Natraj sendiri menyatakan dia sebagai pemenang. Mahadev mengatakan, bagiku tidak ada yang bisa melakukan tarian sebaik Ardiaku. Dia lalu mengeluarkan bunga dan mengatakan bunga ini adalah tanda penghormatanku kepada Ardiaku. Bunga itu pun jatuh tepat di depan mereka. Padmavati yang memperhatikan itu dan mengumumkan Srinivas sebagai pemenangnya dan memberikan kalungnya kepada Srinivas sebagai hadiah.
Tetapi Govindraj yang mengambil kalungnya. Hahaha, Govindraj bikin Mimin ngakak aja. Pemenangnya siapa, yang dapat hadiah siapa? Hahaha. Govindraj lalu berterima kasih pada Padmavati. Padmavati mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Srinivas berpikir, tarianku hanya untuk Laksmiku, di mana kau Laksmi? Padmavati mengatakan lukamu cukup serius, pergilah dan istirahat. Setelah itu lukamu akan diobati dan aku akan menangani selaganya. Srinivas terus menunggu Bhargavi. Padmavati mengatakan, gambar yang kau buat dengan bubuk warna itu, apakah itu adalah gambarku? Srinivas berpikir, bagaimana aku menjelaskan padamu bahwa ini bukan gambarmu, tetapi ini adalah gambar orang yang membuatku datang ke sini. Dia memutuskan untuk tidak membuat Padmavati kecewa, sehingga meminta bantuan Mahadev untuk merusak gambar itu. Mahadev mendengarkannya dan membuat gambar itu rusak, sehingga bubuk warna bertebaran di mana-mana, bahkan sampai pada Bhargavi. Padmavati mengatakan, itu memang gambarku, jadi bubuk warnanya sampai padaku. Padmavati kemudian meminta izin untuk pergi, tetapi Srinivas menghentikannya dan meminta kalung Padmavati dari Govindraj, lalu mengembalikan kalung itu pada Padmavati dengan mengatakan, aku datang ke sini bukan untuk hadiah ini. Padmavati bertanya, lalu untuk apa kau datang ke sini? Srinivas mengatakan, aku datang ke sini untuk seseorang yang senyumnya lebih dari emas ini. Aku datang kepadanya dengan senyum agar dia selalu bersamaku. Padmavati mengira dia memahami perkataan Srinivas. Dia lalu mengatakan, aku berharap semoga kau menemukan apa yang mau cari. Dia kemudian berjanji, mengatakan bahwa aku akan memberikan apapun yang kau inginkan di masa depan dan lalu pergi dengan malu-malu. Mereka semua meninggalkan tempat itu. Srinivas juga pergi. Govindraj bertanya, kemana kau akan pergi? Srinivas mengatakan, aku akan mencari dia yang tidak bisa kutemukan di sini. Sementara itu, Bhargavi terus berlari dan memasuki istana. Recap, Srinivas melihat Bhargavi datang dan mengira penantiannya sudah berakhir.